Terima kasih Anda masih bersama kami di One on One dan masih bersama Yudi Latif. Tadi menarik, kita sudah berbicara tentang bagaimana komitmen bangsa ini dalam pemberantasan korupsi, kemudian bagaimana adab politik para elit kita. Dan yang menarik kemudian dalam fenomena sekarang ini adalah bagaimana para pemimpin itu hadir tidak dalam bentuk nyata tetapi dalam sosial media. Anda sendiri melihatnya fenomena apa seperti ini? Iya, jadi itu dia. Jadi sekarang ini kan cara kita mengembangkan politik itu tidak berjejak pada realita, tapi berjejak lebih mengandalkan pada impresi gitu ya. Jadi sebenarnya pencitraan itu absah saja bagi seluruh aktivitas politik, tapi kalau melulu berbasis rekayasa impresi tapi tidak ada substansi, lama-lama kan orang juga katanya rakyat boleh dibodohi satu kali, dimanipulasi satu kali, dua kali, tapi tidak bisa dibodohi selama-lamanya. Gitu. Iya. Jadi sebenarnya impresi itu harus tetap dibarengi oleh substansi isi. Sekarang ini banyak para politisi yang mengambil jalan pintas pencitraan, tapi tidak punya visi, tidak punya strategi untuk perjuangkan visi itu, dan tidak memiliki konsistensi, dan seringkali artinya masalah tidak dicari solusinya tapi dialihkan lewat manipulasi pencitraan gitu kan. Itu yang membuat semakin terjadinya distrust ya, di dalam masyarakat, karena ketika masalah tidak diselesaikan tapi hanya dialihkan oleh pencitraan, lama-lama kan problematik itu jadi menggunung. Betul. Menggunung. Nah, ketika menggunung itulah kemudian saya kira mulai orang mulai frustasi terhadap politik. Yang menarik ini, survei saya dengan beberapa teman di Yayasan Indonesia Bahagia di kasus di Jakarta, ketika responden ditanya, kalian bahagia gak dalam kehidupan keagamaan? Itu mayoritas mengatakan bahagia. Kalian bahagia gak dalam kehidupan kekerabatan? Rata-rata juga responden kebanyakan bahagia. Ketika ditanya, bahagia gak dalam kehidupan politik? Mayoritas mengatakan tidak bahagia. Jadi sumber distrust kita tuh memang ada di dalam politik yang tidak responsif ya. Inti demokrasi itu kan pertama adalah kan namanya itu people empowerment ya, jadi pemberdayaan partisipasi rakyat, itu pemberdayaan rakyat. Kedua adalah systemic responsibility, jadi sistem politik itu harus responsif menjawab tantangan real ya di dalam masyarakat gitu. Nah sekarang politik tidak melakukan empowerment terhadap rakyat ya, karena kemudian cara kita mengembangkan politik seringkali mengembangkan manajemen kebakaran pemadam kebakaran gitu. Iya. Jadi politik tidak didesain dalam satu mekanisme institusi kelembagaan yang membuat masyarakat, rakyat giat partisipatif, kian berdaya secara ekonomi, politik, dan lain-lain. Malah yang terjadi kan ketika politik hanya berbasis logistik, rakyat kemudian hanya ya bukan demokrasi buat rakyat, tapi rakyat diperuntukkan bagi demokrasi gitu kan. Nah di sisi lain tadi bagaimana systemic responsibility itu juga tidak terjadi secara holistik, komprehensif, karena seringkali cara kita mengembangkan strategi kebijakan dan politik pembangunan itu seperti ya semacam tidak struktur ya, kemudian tidak ada mekanisme kelembagaan yang tertata rapi, tapi atas dasar belas kasih. Sekali-kali dari elit pemimpin tergantung pada kasus-kasus apa yang sedang disoroti oleh masyarakat gitu. Baik. Dan kita sudah memilih jalan demokrasi. Ini demokrasi kan sebagai mantra, tapi kalau melihat realitanya seperti itu, apakah salah jalan demokrasi ini? Nah, ini menarik pertanyaannya. Ini juga ada semacam ketetapan ya. Kalau ada masalah dalam demokrasi, itu solusinya bukan mengurangi demokrasi, tapi dengan menambah atau memperdalam demokrasi. Jadi problem demokrasi di kita ini bukan surplus demokrasi, tapi justru banyak hal yang
stempelnya demokrasi, tapi sebenarnya pada dasarnya kita mengembangkan praktek-praktek yang tidak demokratis. Gitu. Oke. Jadi contohnya misalnya kita ingin mengembangkan partisipasi demokrasi, dan untuk itu rakyat mestinya dikembangkan partisipasinya lewat berbagai partai politik, dan partai politik mestinya kan semacam aksi bersama, wahana bersama gitu kan, yang harus dikendalikan bersama demi cita-cita bersama gitu. Iya. Ini dalam prakteknya kan partai politik sebagai tindakan bersama, wahana bersama, dikendalikan bersama untuk cita-cita bersama yang disusun atas dasar praktek-praktek pengkaderan meritokrasi. Itu kan tidak jalan gitu. Baik. Jadi yang salah bukan partai demokrasinya, tapi praktek kita. Yang salah bukan partai politiknya, cara kita menata kelola partai politik itu tidak sesuai dengan praktik-praktik demokrasi kan gitu. Baik, jadi Mestinya demokrasi hanya sebatas kata, tetapi dalam prakteknya jauh dari demokrasi. Lalu siapa? Betul. Jadi kalau istilahnya kalau prosedurnya sudah demokrasi, tapi nilainya, gitu, budayanya, kemudian praktik-praktik politiknya masih jauh panggang dari api. Baik. Lalu siapa yang bisa kita andalkan untuk bisa melakukan perubahan nyata, kembali meluruskan pada esensi dan nilai tadi? Nah, ini memang saya kira kita ini sekarang ada problematik. Persis kita ini sekarang tidak punya satu mekanisme institusional yang bisa mempertautkan seluruh kepentingan dan kekuatan-kekuatan politik itu dalam satu agenda bersama gitu. Ini terjadi ketika kita melakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 45 itu kan, posisi MPR yang tadinya menjadi pusat ya permusyawaratan dari seluruh elemen-elemen kekuatan bangsa itu kan dilucuti, otoritasnya diturunkan menjadi lembaga biasa saja. Yeah. Nah, mestinya kalau kita punya mekanisme kelembagaan semacam MPR, dan MPR ini justru sebenarnya kerangka institusional untuk mengembangkan demokrasi Pancasila yang kita kendaki. Jadi kan demokrasi Pancasila itu kan demokrasi atas dasar semangat gotong royong, semangat kekeluargaan. Dalam konsep negara gotong royong, kekeluargaan, yang berhak mewakili rakyat itu bukan hanya partai politik gitu. Karena partai politik kan hanya mewakili aspirasi individu lewat one man, one vote, one value gitu. Yeah. Tapi juga kita harus mendengar aspirasi-aspirasi dari berbagai komunitas-komunitas marginal gitu ya, yang disebut dengan utusan golongan. Kenapa? Karena manusia meskipun sebagai legal subject yang setara, tapi tidak pernah tercerabut dari akar-akar sosialnya. Dalam banyak kasus, dalam keterkaitan orang dengan akar sosialnya itu bisa terkait dengan komunitas-komunitas yang marginal. Saya petani marginal, pedagang marginal, gender marginal, etnis marginal, keagamaan marginal. Nah ini tidak bisa hanya diwakili atas dasar individu, tapi golongannya itu sendiri harus terwakili. Iya. Nah jadi harus ada perwakilan golongan. Yang berikutnya, karena Indonesia ini luas, bukan hanya Pulau Jawa, aspirasi teritorial kedaerahan itu juga harus bisa disuarakan. Dan yang menyuarakan aspirasi daerah itu harus benar-benar kekuatan-kekuatan kebudayaan, kemasyarakatan yang tumbuh di daerah, bukan asal orang dari mana lalu tidak dipilih dari daerah tertentu gitu. Betul-betul harus mau merepresentasikan nilai budaya dan masyarakat daerah itu gitu. Baik. Nah, kalau kita punya kelembagaan semacam MPR, kita punya kemampuan untuk mengkonsolidasikan kembali ya. Tadi itu retakan-retakan dan berbagai dispute itu kemudian paling tidak punya mekanisme kelembagaannya. Dari situlah kita kemudian nanti bisa menyusun agenda-agenda bersama, kebijakan dasar seperti haluan negara. Yeah. Gitu. Sehingga kemudian dengan haluan negara yang disusun bersama oleh MPR itu, kekuatan politik apapun tidak mudah tadi menjadi rubah-rubah yang terus rubah tadi ya, foksis yang asal kemana saja penciuman tidak punya kerangka yang dituju bersama gitu. Baik. Jadi ada kerangka kebijakan bersama yang lewat konsensus bersama, lewat satu kerangka kelembagaan namanya garis-garis besar daripada haluan negara itu. Baik. Prof. Yudi, kalau demikian visi dan misi pemimpin kita itu apakah masih sejalan dengan esensi dan semangat Pancasila? Oh,
saya kira masih jauh panggang dari api. Ya. Jauh Jadi, panggang tadi, dari api. Ya, baik dari aspek tata nilainya, tadi sudah mengatakan kita mengalami kemerosotan etik dalam politik, dari aspek tata nilai. Dari aspek tata kelola Pancasila juga tidak menggambarkan Indonesia itu negara kekeluargaan, negara yang disusun dengan semangat gotong royong gitu ya. Demokrasinya juga bukan demokrasi konsensus, tapi demokrasi majoritarian gitu. Pada aspek tata sejahtera juga kita lihat, reformasi tidak membuat kesenjangan sosial menipis, tapi kesenjangan sosial kita melebar dan tingkat kemiskinan kita, apalagi setelah COVID ini juga masih sangat tinggi gitu. Masih jauh dari cita-cita keadilan sosial. Gitu. Baik. Jadi kalau masih jauh panggang dari api, ini kita merunut dari beberapa isu strategis. Apa jangan-jangan memang pemahaman kita tentang Pancasila juga masih belum bulat begitu ya? Betul. Jadi kita ini memahami Pancasila itu seringkali bersifat verbalistik. Jadi begini kan, Pancasila itu nilai-nilai, kalau sebagai nilai itu namanya virtues, ya, nilai kebajikan, itu etik, karakter itu kan nilai-nilai virtues. Artinya dia masuk dalam kategori kebijaksanaan praktis gitu ya. Jadi Pancasila sebagai nilai itu diukur tidak lewat ukuran-ukuran pengetahuan seperti bisa mengemukakan, menghafal 36 butir seperti itu, bukan. Dan bukan pada skill membuat sesuatu, tapi namanya keistimewaan dalam berbuat. Jadi harus dilihat Pancasila itu dari perbuatan, bukan hanya dari hafalan gitu. Dan cara mengajarkannya juga harus menekankan aspek-aspek laku gitu ya, bukan hanya pada menghafal. Nah, ya, mestinya Pancasila itu kalau ingin benar-benar menjadi perilaku, itu harus diturunkan ke dalam namanya itu kode perilaku, kode etik gitu. Iya. Makanya saya bilang, ketimbang kita ini mengkampanyekan Pancasila terus-menerus secara verbal, sebenarnya tantangan kita yang paling mendesak saat ini, bagaimana kita merumuskan kode etik ya, kode etik penyelenggaraan negara ya, lewat satu undang-undang induk yang berlaku bagi seluruh aparatur negara gitu. Nah, jadi selama ini kan ada kode etik tapi terbatas pada kelembagaan tertentu gitu kan, dan tidak ada satu kode etik yang menyeluruh yang merangkum di dalamnya termasuk mengandung nilai-nilai Pancasila. Biasanya kode etiknya lebih pada aspek profesi-profesi tertentu gitu ya. Baik. Mestinya kita memerlukan satu kode etik untuk sektor publik yang diturunkan dari kode-kode moral Pancasila. Nah, selanjutnya kode etik itu harus ya, dijalankan oleh aparatur negara lewat pengawasan namanya komite etik. Kayak KPK itu kan apa, ada komite, bukan KPK, KPU ya, dan Badan Pengawas KPU kan ada itunya, ada komite etik DKPP ya. Iya. Nah, mestinya lembaga kayak DKPP itu berlaku di seluruh institusi negara, institusi pemerintahan. Nah, dengan begitu sebenarnya Pancasila tidak lagi bahan hafalan, tapi itu diterapkan dalam perbuatan. Dan terutama yang mendesak dalam hal Pancasila itu bukan mempancasilakan masyarakat, tapi terutama dalam mempancasilakan para penyelenggara negara gitu. Nah, itu imperatifnya. Jadi jauh sebelum kita ini menatar moral masyarakat, pertama-tama justru kita itu harus mempancasilakan para penyelenggara negara itu sendiri ya. Karena Baik. Pancasila kan sebenarnya dasar bernegara, dasar penyelenggaraan negara. Gitu. Kita ini sering-sering kebalikan gitu, para penyelenggara negara nyosor gitu, menginginkan seolah-olah yang tidak Pancasila itu rakyat. Jadi iya. jadi sosialisasinya diarahkan kepada rakyat gitu. Baik. Padahal mestinya sosialisasi pembudayaan pertama-tama justru para penyelenggara negara itu sendiri. Jadi mereka yang harusnya bisa menjadi teladan begitu ya? Betul. Dan ini sebenarnya ada imperatifnya di pokok pikiran keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 45 itu dikatakan negara berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, mengendaki adanya undang-undang yang mewajibkan para penyelenggara negara untuk menjunjung cita-cita kemanusiaan dan cita-cita moral rakyat yang luhur. Moral rakyat yang luhur itu maksudnya moral Pancasila gitu. Iya. Baik. Saya kira di situ. Baik, pada saat belum ada keteladanan yang dicerminkan oleh para pemimpin, lalu keteladanan Pancasila kita harus cari kemana nanti? Kita jeda terlebih dahulu. Dan pemirsa, One on One masih akan kembali. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami.